Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua para sahabat sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan senantiasa diberikan keberkahan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, saya mendapati satu berita, dan berita ini menurut saya sangat mengagetkan dan sekaligus juga unik ya. Jadi ada pemberitaan bahwa pilot dan kopilot Batik Air itu tertidur, baik pilotnya dan juga kopilotnya itu tertidur dua-duanya ya. Jadi kalau ibarat kendaraan biasa gitu, kalau bis itu supir dan kernetnya gitu ya, itu tertidur selama hampir 30 menit. Subhanallah. Dan kemudian setelah diungkap oleh KNKT gitu ya, itu karena kelelahan seusai urus bayi. Nah ini kalau dari sisi alasan ini ya. Penerbangan kalau tidak salah dari Kendari ke Jakarta ya. Ini saya dapatkan berita dari Tribun News ya. Jadi begini, apakah yang menjadi pertanyaan ya, jin atau setan itu bisa mengganggu ya, kaitan dengan masalah tidur, yang mengganggu dalam hal misalnya tidak bisa tidur, ada yang kemudian tidak bisa tidur, atau malah sebaliknya, gampang terlelap, gampang tertidur ya. Jadi namanya tidur ini sebenarnya adalah fitrah ya. Jadi tidur itu adalah satu kebutuhan. Ketika badan kita ini merasa lelah, capek, lalu kemudian timbul rasa kantuk, maka ya memang harus istirahat, harus tidur. Kalau tidak, maka banyak hal nanti yang menjadi tidak nyaman di tubuh kita, badan jadi sakit, imunitas jadi drop, dan kemudian juga kesehatan jadi bermasalah. Nah, sehingga di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa dalam surah An-Naba ayat 9 gitu ya, bahwa Allah menjadikan tidur ini ya untuk kita gitu ya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Namun apalah jadinya kalau di tengah-tengah bekerja, di tengah-tengah pekerjaan lalu kemudian istirahat, tidur di tengah-tengah kerja, ya tentu sangat fatal ya kalau di tengah-tengah kerja kita tidur. Apalagi seperti seorang driver, wah itu sangat fatal sekali, berapa detik gitu aja udah keluar jalur ya. Termasuk juga pilot nih, pilot dan co-pilot, dua-duanya lagi. Kalau salah satu mungkin masih bisa satunya mengingatkan. Nah, ada apa kok bisa dua-duanya kok bisa tertidur ya? Kok tiba-tiba muncul rasa kantuk? Nah, setan bisa ya menjadikan apa namanya, seseorang itu kemudian menjadi gampang tertidur ya, mengantuk ya, muncul rasa kantuk yang luar biasa ya, dan itu bisa menyerang siapa saja. Nah, memang susah membedakan apakah ini ngantuknya karena diganggu oleh syaitan atau ngantuknya wajar ya. Sebenarnya cara mendeteknya sederhana ya. Cara mendeteknya, kalau memang kita sedang kelelahan, sangat kelelahan ya, lalu kemudian kita ngantuk, jadi ada proses di situ, ngantuk, mengalami ngantuk yang kemudian disadari ngantuk ya, lalu kemudian tidur. Nah,
maka ini hal yang wajar. Tetapi kalau datangnya itu tiba-tiba ya, dan sebenarnya masih ada kesempatan ya untuk kemudian kita misalnya ya mungkin mau mukul-mukul di area-area tertentu yang bisa tidak jadi ngantuk atau mengurangi rasa kantuk, misalnya mungkin pipi atau mungkin juga tangan dikibas-kibaskan begini ya, sehingga muncul rasa sakit, atau sebagian mungkin mencubit area telinga atau bagian tubuh tertentu misalnya dengan area-area sini kemudian di elus-elus, bukan dilus, artinya iya benar ya, diginikan ya. ini akan atau bisa juga dikeretak sendiri ini akan mengurangi. Kalau mungkin pas lagi tidak puasa ya tentu bisa minum ya, tentu bisa minum lah dengan beberapa detik atau minum itu juga bisa mengurangi rasa kantuk. Nah penting sekali bagi kita yang bekerja yang kemudian terbiasa ngantuk, bekerja lalu kok ngantuk, padahal kita inginnya nggak ngantuk ya. Karena seorang yang sudah menyiapkan diri untuk bekerja ya tentu harapannya bekerja, bukan untuk tidur. Jadi kalau sudah selesai kerja ya tentu kita manfaatkan betul untuk tidur, untuk istirahat, walaupun cuma beberapa saat. Karena tidur itu sebenarnya tidak butuh waktu yang lama, tapi yang dibutuhkan adalah kualitas waktunya. Jadi sekalipun tidur itu 10 menit, 15 menit, asalkan dia sangat nyenyak, itu sudah cukup. Nah, apalagi setengah jam. Tapi kalau pada saat bekerja, ya tentu ini menjadi tidak wajar. Ya, menjadi berbahaya begitu maksudnya, apalagi sedang kondisi terbang yang bahkan disebutkan kita akan coba buka ya, jadi kita akan coba buka videonya. Terungkap alasan pilot dan kopilot Batik Air ketahuan tidur saat sedang mengudara pada Kamis 25 Januari 2024. Sebab awak Batik Air tertidur selama 28 menit saat tengah membawa 153 penumpang penerbangan rute Kendari Jakarta itu diungkap oleh pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. KNKT mengatakan pilot dan kopilot kurang istirahat lantaran malamnya harus bangun beberapa kali untuk membantu sang istri merawat anaknya yang baru lahir. Beruntungnya pesawat masih bisa mendarat dengan selamat di Jakarta tanpa mengalami kerusakan. Sebelumnya kejadian tersebut berawal saat pesawat mencapai ketinggian jelajah sekira pukul 8:37 waktu setempat. Kemudian kedua awak Batik Air melepas headset mereka. Bersamaan dengan hal itu pilot bertanya kepada kopilot apakah diperbolehkan untuk tidur. Lantas kopilot pun memperbolehkannya. Lalu kopilot mengambil alih kendali sebagai pilot dan terbang selama 40 menit berikutnya sebelum rekannya bangun dan menanyakan apakah kopilot ingin bergantian beristirahat. Namun kopilot menolak tawaran tersebut dan melanjutkan tugasnya. Sekira pukul 8:43 WIB, kopilot yang masih menerbangkan pesawat melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. Kemudian mendapat perintah menuju waypoint kurus yang terletak di timur laut bandara. Diketahui pesawat Airbus A320 tengah terbang dengan arah 250 derajat dan berada di sebelah timur titik jalan. Sekitar 1 menit setelah kontak dengan Jakarta, kopilot tidak sengaja tertidur. Saat kendali wilayah Jakarta sempat mempertanyakan kepada awak Batik Air berapa lama A320 perlu terbang pada jalur yang dilalui saat itu. Namun kala itu tidak mendapat tanggapan. Lantas sekira 28 menit setelah kopilot tertidur, pilot akhirnya terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar. Lalu pilot membangunkan rekannya dan menanggapi panggilan dari Pusat Kendali Wilayah Jakarta yang mengatakan bahwa mereka tengah mengalami masalah komunikasi radio sebagai alasan kurangnya respons mereka. Iya, Masya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya. Baik, jadi memang sebenarnya ada komunikasi juga ya sebelumnya, sehingga akhirnya sampai kemudian kedua-duanya menjadi tertidur ya. Nah, jadi yang jelas tertidur saat melakukan pekerjaan itu sangat berbahaya sekali tentunya. Ya, apalagi pekerjaan yang di situ adalah driver pilot misalnya, kemudian driver bis yang memang di situ tidak boleh istirahat, karena memang belum waktunya istirahat ya. Ya, dan sangat membahayakan karena apa? Karena membawa penumpang yang sangat banyak ya. Nah, maka
kita salah satunya memang harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan ya apabila kemudian sedang melakukan satu pekerjaan ya. Di antaranya ada ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Insyaallah nanti akan ditampilkan di deskripsi ya, insyaallah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, dari siksaan dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan setan, serta jangan sampai mereka setan hadir ke hadapanku. Ya, jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Ya, saya baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah ini. Jadi aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari emosi, kemarahan, dari siksaan, kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan setan, serta jangan sampai mereka setan itu hadir di hadapanku. Berupa godaannya tadi, yang tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk, ya, yang tadinya seger jadi kemudian lemas, yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya tidak mengalami ngantuk malah ngantuk, dan seterusnya. Nah ini penting sekali untuk kita berlindung kepada Allah ketika melakukan tugas, melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan tadi tidak diganggu oleh syaitan, utamanya dalam hal tidur. Padahal di situ tidak boleh tidur ya, karena menyangkut keselamatan orang banyak. Sehingga ya harus di samping ikhtiar secara manual, ikhtiar biasa, tapi juga ada ikhtiar ilahiyah. Itu penting sekali agar kemudian syaitan yang begitu halus, begitu lembut ya, itu bisa saja membuat kita ngantuk ya, bahkan terkantuk sekali ya, secara tiba-tiba, secara langsung. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bekerja, yang di situ memang cukup ekstra dan beresiko ya, dan memang tidak boleh tidur saat kerja, ini diamalkan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu tentu ya dengan istirahat yang cukup ya, dan fit, sehat di dalam dia bekerja ya, jadi tetap fit dan sehat gitu ya, sehingga pekerjaan pun menjadi lancar dan dimudahkan, tentu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.